Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Eka Nugraha dengan NIM 418 250 100 10048. Yang saya hormati dosen saya yaitu Bu Sarwati. Jadi kita akan membahas soal statistika, yaitu mengejarkan hasil cari jurnal. Pertama, kita akan menjelaskan P1, yaitu kita akan menjelaskan jurnal literatur review ya, per P1. Yang pertama kita akan membahas jurnal yang pertama yaitu ada berisi penulis dan tahun, judul, tujuan, metode, hasil, kelebihan penelitian, dan keterbatasan penelitian. Yang pertama kita akan membahas itu yang bernama penulisnya Pradana dan Wijaya tahun 2021. Judul artikelnya Analisis Kooperatif Efektivitas Pembelajaran Matematika Daring dan Luring pada Mahasiswa. Selanjutnya, tujuan ini membandingkan matematika metode daring dan luring. Metode ujiannya itu uji main Whitney U. Objek penelitian 80 mahasiswa pendidikan matematika di sebuah universitas swasta yang dibagi ke dalam 2 kelompok. Eksperimen berukuran yang sama. Hasil penelitiannya yaitu terdapat perbedaan yang signifikasi secara statistik pada nilai pemahaman konsep matematika antara kelas daring dan luring sama dengan P lebih dari 0,005. Kelebihannya itu metode non parametrik ini sangat tepat digunakan karena ukuran sampel per kelompok relatif kecil dan asumsi normalitas sebaran data nilai tidak dipenuhi setelah diuji secara awal. Keterbatasannya yaitu penelitian hanya berfokus pada satu program studi dan satu nama mata kuliah spesifik atau kalkulus ya. Itu yang pertama, jurnal yang pertama. Jadi yang jurnal yang kedua kita akan membahas jurnal kedua, yaitu yang bernama penulisnya yaitu Sari et al. Tahun 2022. Judulnya pengaruh terapi musik klasik terhadap tingkat kecemasan pasien praoperasi mayor. Tujuannya untuk menguji efektivitas intervensi klinis terapi musik klasik dalam menurunkan derajat kecemasan psikologis maupun fisiologis pasien yang akan menghadapi tindakan operasi mayor. Metode atau ujiannya yaitu uji Wilcoxon Signet Rank. Objek penelitiannya yaitu 35 pasien praoperasi mayor di instalasi bedah sentra RSUD Kota Bandung yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Selanjutnya hasilnya yaitu analisis data menunjukkan adanya penurunan skor kecemasan yang sangat signifikan secara statistik setelah diberikan intervensi terapi musik klasik. Tanda kurung buka P sama dengan 0,002. Skor medianya terbukti turun drastis dari angka 45 menjadi 32. Kelebihannya itu sangat efektif untuk mendeteksi perubahan atau efektivitas intervensi.
pada desain penelitian eksperimen before and after dengan sampel tunggal berpasangan yang memiliki skala data ordinal. Keterbatasan, selanjutnya ada keterbatasan. Penelitian ini tidak menggunakan kelompok kontrol sehingga sulit untuk memisahkan efek murni psikologis dari berjalannya waktu atau adaptasi alami pasien terhadap lingkungan rumah sakit. Jadi itu 2 jurnal yang saya buat. Selanjutnya kita akan jurnal ketiga dan 4. Nah, sekarang kita akan menjelaskan jurnal ketiga dan keempat. Jadi yang ketiga itu Setiawan dan Hidayat tahun 2023. Judulnya analisis perbandingan kepuasan pelanggan berbiaya rendah di Indonesia. Tujuannya untuk membandingkan tingkat kepuasan dan loyalitas konsumen terhadap kualitas. Metodenya itu uji Kruskal-Wallis. Objek penelitian yaitu 120 penumpang reguler yang memiliki pengalaman menggunakan salah satu dari 3 maskapai LCC atau Low Cost Carrier terpilih dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Selanjutnya hasil pengujian statistik menemukan adanya perbedaan kepuasan yang signifikan secara nyata di antara 3 maskapai LCC atau Low Cost Carrier tersebut. Buka kurung atau P sama dengan 0,015. Kelebihannya yaitu mampu membandingkan lebih dari 2 kelompok independen sekaligus tanpa harus terikat dengan asumsi parameter normalitas ataupun homogenitas varians populasi. Keterbatasannya yaitu uji Kruskal-Wallis hanya mendeteksi adanya perbedaan secara global dan makro. Apabila peneliti terpaksa harus melakukan uji komparasi lanjutan berulang yang memperumit perhitungan untuk mengetahui kelompok mana saja yang berbeda. Ya, inilah jurnal yang nomor 3. Selanjutnya kita akan bahas jurnal keempat, yaitu Lestari dan Nugroho pada tahun 2021. Judulnya hubungan tingkat pendidikan orang tua dengan kepatuhan pelaksanaan imunisasi dasar lengkap. Tujuannya untuk menganalisis kekuatan dan arah kehubungan asosiatif antara latar belakang tingkat pendidikan terakhir orang tua dengan tingkat kepatuhan pelaksanaan program imunisasi dasar pada bayi. Metodenya yaitu uji Chi-square atau uji independensi. Objeknya yaitu 150 rumah tangga yang memiliki bayi usia rentan 0 sampai 12 bulan yang terdaftar aktif di wilayah kerja puskesmas setempat. Hasil pengujian menunjukkan adanya hubungan yang sangat signifikan antara tingkat pendidikan orang tua dengan tingkat kepatuhan imunisasi anak. P sama dengan 0,008. Nilai koefisien Chalmers menunjukkan kekuatan hubungan berada pada kategori yang sedang. Kelebihannya itu sangat efektif dan kuat untuk menganalisis hubungan
korelasional antara variabel yang murni kategorikal dengan ukuran sampel yang relatif dasar. Keterbatasannya itu sangat sensitif terhadap ukuran total sampel serta frekuensi harapan apabila terdapat cell table kontingensi dengan nilai harapan di bawah 5, maka ujian ini tidak valid dan harus digantikan oleh virus exit test. Ya, itulah jurnal pada nomor 3 dan 4. Kita akan melanjutkan jurnal berikutnya, yaitu 5 dan 6. Baik, selanjutnya kita akan membahas 5 dan 6 jurnal. Kita akan membahas jurnal yang kelima, yaitu penulisnya Ramadan et al. Tahun 2022. Judulnya Intensi Bermain Game Online dan Kaitannya dengan Regulasi Emosi Remaja Akhir. Tujuannya untuk mengetahui kekuatan, signifikansi, dan arah hubungan korelasi. Metodenya dia memakai korelasi rank Spearman. Objeknya itu 95 mahasiswa sekolah SMA berstatus sebagai pemain aktif game online kompetitif di DKI Jakarta. Hasilnya ditemukan hubungan negatif yang signifikan dan meyakinkan antara intensi durasi bermain game online dengan tingkat regulasi emosi remaja, yaitu R sama dengan min 0,42 dan P lebih dari 0,001. Kelebihannya mampu menangkap dan mengukur kekuatan hubungan motorik yang bersifat nonlinear antara variabel berskala ordinal secara akurat. Keterbatasannya yaitu analisis korelasi ini murni hanya menunjukkan keratan hubungan asosiatif dan sama sekali tidak bisa digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai hubungan kualitas yang mutlak. Oke, itu jurnal yang kelima. Selanjutnya kita akan bahas jurnal ke-6. Di sini penulisnya yaitu Fitriani dan Utami tahun 2023. Jadi judulnya yaitu uji preferensi sensori konsumen terhadap variasi rasa baru kopi yang siap diminum. Tujuannya untuk mengevaluasi secara terstruktur dengan tingkat preferensi dan akseptabilitas sensori konsumen terhadap 4 jenis formulasi varian rasa produk minuman kopi baru sebelum diluncurkan ke pasar komersional. Ujinya itu uji Friedman. Objeknya 50 panelis konsumen kopi semi terlatih di area pusat perkantoran di kawasan Sudirman, DKI Jakarta. Hasilnya terdapat perbedaan tingkat preferensi sensori yang sangat signifikan secara statistik di antara keempat formulasi varian rasa kopi yang baru yang diuji, yaitu P lebih dari 0,001. Evaluasi peringkat menunjukkan variasi kopi, rasa aren, gula aren menempati urutan teratas secara konsisten. Kelebihannya itu sangat baik digunakan untuk validasi eksperimen pengukuran berulang, di mana objek panelisnya itu yang sama memberikan penilaian ordinal terhadap beberapa perlakuan perbedaan sekaligus.
Keterbatasannya, dia memiliki kekuatan uji yang cenderung kurang sensitif dalam mendeteksi interaksi antar variabel jika dibandingkan dengan analisis parametrik ANOVA dua arah apabila fungsi normalitas terpenuhi. Sekian, kita akan melanjutkan jurnal ke-7 dan ke-8. Selanjutnya, kita akan membahas jurnal ke-7 dan 8. Oke, kita akan membahas jurnal ke-7, yaitu penulisnya Gunawan, kayak kenal tuh, dan Saputra, tahun 2021. Judulnya, Analisis Keselarasan Distribusi Pendapatan Pelaku Usaha Mikro Digital. Tujuannya untuk menguji keabsahan sifat distribusi data pendapatan per bulanan pelaku UMKM. Metodenya itu dia memakai uji Kolmogorov-Smirnov, satu sampel. Objeknya 200 pelaku UMKM sektor ekonomi digital kreatif yang terdaftar resmi pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota. Hasil pengujian Coordinates of Fit menunjukkan nilai significance P sama dengan 0,012 atau kurang lebih 0,05. Kelebihannya sangat aplikatif dan terpercaya untuk memvalidasi pemenuhan asumsi sebaran data sampel sebelum melangkah ke penentuan jenis analisis statistik inferensial tingkat lanjut. Keterbatasan itu, uji Kolmogorov ini sejauh lebih sensitif dalam mendeteksi penyimpanan di bagian tengah distribusi frekuensi dibandingkan penyimpanan yang terjadi di bagian ekor atau tali distribusi data. Itulah jurnal yang ke-7. Selanjutnya kita akan membahas jurnal ke-8, yaitu penulisnya Kusuma dan Putri tahun 2021. Judulnya Efektivitas Komparatif Metode Deret Ketogenik Intermittent Fasting dan Low Carb terhadap penurunan berat badan. Tujuannya itu untuk membandingkan tingkat efektivitas klinis secara komparatif antara 3 metode diet terhadap penurunan berat badan. Partisipan dalam periode intervensi terkontrol selama 1 bulan. Ujinya itu Kruskal-Wallis. Objeknya itu 6 partisipan klinik kebugaran dan nutrisi yang dibagi secara acak ke dalam 3 bulan. Ke dalam 3 kelompok perlakuan jenis diet. Hasilnya, analisis data membuktikan tidak terdapat perbedaan penurunan berat badan yang signifikan secara statistik, yaitu intervensi 30 hari P sama dengan 0,34 340. Kelebihannya itu sangat kokoh dalam mereduksi bias hasil akibat adanya data pencilan ekstrim atau outliers pada nilai penurunan berat badan beberapa partisipan. Keterbatasannya itu, kekuatannya pengujian power of test statistik cenderung lebih rendah untuk menolak hipotesis 0 jika dibandingkan dengan uji parametrik ANOVA. Andai kata data asli sebenarnya distribusi normal. Itulah jurnal ke-7 dan ke-8. Kita akan membahas jurnal terakhir yaitu 9 dan ke-10. Selanjutnya, kita akan membahas jurnal terakhir yaitu 9 dan ke-10. Kita akan membahas
jurnal yang ke-9, yaitu Wahyuni et al. Tahun 2023. Judulnya evaluasi dampak pelatihan soft skill terhadap kinerja karyawan lintas waktu. Tujuannya itu untuk mengevaluasi efek longitudinal intervensi program pelatihan soft skill komunikasi. Metodenya itu uji Friedman. Objeknya 40 karyawan tetap pada divisi customer service di sebuah perusahaan penyediaan jasa telekomunikasi multinasional. Hasilnya ditemukan perbedaan skor kinerja yang signifikan di antara ketiga waktu pengukuran berskala tersebut, yaitu P sama dengan 0,004. Kelebihannya itu mampu memantau tren perkembangan performa komparatif dari subjek penelitian yang sama lintas waktu tanpa terikat asumsi normalitas covariance selisih. Keterbatasannya itu tidak mampu mengontrol atau menjelaskan kontribusi dari faktor eksternal lain di lingkungan kerja yang mungkin mempengaruhi penurunan kinerja karyawan pada bulan ketiga pasca pelatihan. Oke, inilah jurnal yang ke-9. Kita akan melanjutkan jurnal ke-10, yaitu Hidayat dan Pratama tahun 2021. Judulnya yaitu studi komparatif orientasi masa depan remaja panti asuhan dan remaja yang tinggal keluarga yang utuh. Tujuannya itu menganalisis perbedaan orientasi masa depan dan tingkat optimisme remaja berdasarkan latar belakang, struktur sosial, lingkungan tempat tinggal utama mereka. Ujinya itu uji Man with New You. Objeknya itu 70 remaja dengan rentang usia 15 sampai 18 tahun yang terbagi rata 35 remaja panti asuhan dan 35 remaja yang tinggal keluarga yang utuh. Hasil komparasi menunjukkan adanya perbedaan tingkat orientasi masa depan yang signifikan di antara kedua kelompok, yaitu satunya panti asuhan sama remaja yang keluarga yang utuh. Itu P sama dengan 0,021. Kelebihannya itu sangat tangguh digunakan ketika varians data antara kedua kelompok bersifat tidak homogen serta berskala pengukuran instrumen data didominasi oleh ordinal. Keterbatasannya yaitu penyajian interpretasi hasil yang berbasis pada nilai peringkat dan median terkadang dirasa kurang intuitif bagi para pengambil kebijakan publik dibandingkan nilai rata-rata biasa. Oke, itulah jurnal pada 9 dan ke-10. Kita akan melanjutkan soal P2 sampai P terakhir. Oke. Kita akan melanjutkan selanjutnya. Oke, kita akan selanjutnya melanjutkan soal P2, yaitu uji binomial. Kita baca soalnya dulu, guys. Ya, kita akan baca soalnya. Soalnya, produsen obat penurunan demam menyatakan bahwa proporsi pasien yang mengalami efek samping ringan adalah 30% dalam uji klinis terhadap 15 pasien. 3 pasien tercatat mengalami efek samping. Ujilah apakah proporsi efek samping berbeda dari klaim produsen. Atau alfa sama dengan 0,05. Kita akan bahas ya. Kita akan membahasnya. Diketahui produsen proporsi klaim produsen yaitu P0 sama dengan 30%, yaitu 0,30. Selanjutnya ada N itu
dalam uji klinis jumlah sampelnya itu 15 pasien. Terus X sama dengan 3 itu yang mengalami efek sampingnya. Terus sakna taraf signifikan 0,05. Diketahui hipotesis sama dengan H0, P sama dengan 0,30. Proporsi efek sampingnya sama dengan 30%. Selanjutnya H1, P tidak berbeda sama dengan 0,30. Proporsi efek samping berbeda dengan 30%. Jadi kita akan merumus karena efek sampingnya kecil, kita akan menggunakan probabilitas distribusi binomial. Itu P tanda kurung X kurang lebih 3 dan dengan P sama dengan 0,30 dan sampelnya N sama dengan 15. Jadi inilah menggunakan ini. Jadi sekarang kita melakukan perhitungan, yaitu P sama dengan bukan P ya, sorry ya. P ngikutin rumusnya kayak gini ya. P X sama dengan 0 N 15 0 P nya itu 30 ya, 30 0,30 di pangkat 0. Terus Q-nya sama dengan 0,70. Akar 15. Terus dibulatkan menjadi hasilnya 0,047. Inilah hasil P yang pertama ya. P yang kedua sama dengan P X sama dengan 1 tutup kurung ke 15 1 ya. Karena apa? Karena di sininya 1 di akar 0,30 lagi 0,30 akar 1. Terus 70 bukan 70 dia angkat 14 sama dengan dibulatkan menjadi 0,0305. Jadi ini P2. Kita akan menjelaskan P ketiga. P sama dengan P kurung X 2 dengan 15 2. Jadinya sud 0,30 2 0,70 13 dibulatkan menjadi 0,0916.
Nah, 16. Sekarang kita akan menjelaskan P keempat. Itu P sama dengan P turun sama dengan 3. 16 kali 3 0,30. 3 akar 3 0,70 kurung 12. Jadi kita buatkan menjadi 0,1700. Jadi inilah hasil perhitungan soal yang kedua. Jadi akan bahas itu. Jadi kita hapus dulu ya. Probabilitasnya kumulatif. Probabilitas kumulatif probabilitas kumulatif PX kurang lebih dari 3 sama dengan 0,047 ditambah 0,303 siapa? 05 tambah 0,177 salah. 16 tambah 0. Jadinya hasilnya 0,2968. Jadi karena uji ini dua arah membandingkan nilai probabilitas P dalam kurung X lebih dari 3 dengan alfa per 2 0,25, nilai 0,68 lebih dari 0,225. Kesimpulannya gagal menolak H0 karena tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa proporsi pasien yang mengalami efek samping itu berbeda dengan proporsi klaim produsen 30%. Jadi inilah hasil uji binomial saya pada hari ini. Kita akan menjelaskan selanjutnya P3. Oke, kita akan membahas P3, soal yang ketiga yaitu ujiran. Soalnya, seorang manajer minimarket ingin mengetahui apakah metode pembayaran yang dipilih oleh pelanggan terjadi secara acak sepanjang waktu operasional atau justru mengikuti suatu pola tertentu. Misalnya cenderung berkelompok pada jam-jam tertentu. Untuk itu, dicatat metode pembayaran dari 15 pelanggan yang datang secara berurutan dengan kode T itu pembayaran tunai, yang K itu pembayaran dengan kartu atau non tunai. Data urutan pembayaran 15 pelanggan tersebut adalah sebagai berikut. Ujilah dengan ujiran apakah urutan metode pembayaran pelanggan tersebut bersifat acak random digunakan taraf signifikansi, yaitu alfa sama dengan 0,05. Jadi kita akan diketahui data urutannya yaitu TT, KK, TK, TT, KK, TK, TK. Non tunainya 7. Nah, yang membayar pakai kartu 8.
Total N-nya atau 15 itu sampelnya adalah 15 pelanggan. Talak signifikannya 0,05. Jadi H1-nya kita mengetahui hipotesisnya itu H1 sama dengan urutan metode pembayaran secara acak. Nah, yang kedua itu sorry, ini H0. Jadi ini H0 bukan H1. Jadi H1-nya sama dengan urutan metode pembayaran secara tidak bersifat acak. Yang tidak bersifat acak. Jadi kita akan memperhitung dengan RAN, yaitu nih T T K K K T K T T K K T K T K. Jadi kita akan merumuskan tersebut. Karena N1 kurang lebih 20, kita dapat membandingkan dengan tabel ujiran. Ujiran itu atau menggunakan pendekatan distribusi normal, yaitu UR. Sebenarnya UR. Oke, kita akan menjelaskan mu R sama dengan 2N1 tambah 2N2 per ini bukan nggak pakai 2, sorry di N2 per N1 tambah N2. Ini rumusnya mu R. Mu R ditambah 1. Jadi sama dengan 2 tanda kurung 7 ditambah kurang 8 tambah 8 per 7 ditambah 8 tambah 1 ya. Jadi sama dengan 112. 7 tambah 8 15 tambah 1 sama dengan 112 dibagi 15 sama dengan tambah 1 sama dengan 8,467. Jadi ini hasil mu R. Kita akan selanjutnya dengan cara sigma. Oke, kita akan menjelaskan rumus yang kedua, yaitu sigma kuadrat. Sigma kuadrat R sama dengan 2N1 N2 buka kurung 2N1 N2 dikurangi N1 kurangi N2 per N1 tambah N2 kuadrat tambah lagi N1 tambah N2
dikurangi 1. Oke. Sini ada stok somai. Terus jadi kan ada hitung mu r ya. Mu r-nya 112 yang tadi ya. Jadi jumlahnya 112 dikurangin 7 dikurangin 8 per nih, jadi ini udah 15 ya. Iya 15. Ini nggak usah berarti ya, nggak usah ya, ini nggak usah berarti, udah langsung 15. 102 7 ditambah 8 kakar 2 jadi 225. Nah, dikali 14 ya. 7 ditambah 8 dikurangin 1 sama 14. 1 tambah N2 7 tambah 8 15 per 1 14. Jadi ini dikalikan 14. 216 nih. 225 dikali 14 sama dengan, jadi hasilnya 1864 per 225 dikali 14 sama dengan 3150. Jadi kita dibuatkan menjadi 3.449. Jadi ini hasil rumus kedua. Sigma R sama dengan 3,449. Kita akan melanjutkan cara ketiga, yaitu sigma R. Oke, kita akan menjelaskan cara ketiga, yaitu masih sigma R. Itu sigma R akar 3,449 dibulatkan menjadi 1857. Ya, kita akan menjelaskan Z hitungnya. Z hitung sama dengan R mu R per sigma kuadrat. Sigma R aja sih, bukan sigma kuadrat. Sama dengan R-nya itu 10. R-nya 10 kurang 8,647 per 4. Kebalik ini. Bukan 47. 467. Nih, jadi sama nih tadi kita turunin 1,857. Oke, inilah hasilnya Z hitung. Jadi hasilnya kita bulatkan menjadi 0,825. Aduh, nggak kena anjir. 0,28. Inilah hasil 0,825. Jadi hasil Z hitungnya. Jadi nilai Z tabelnya untuk taraf sama dengan 0,05 atau uji dua arah adalah 1,96. Karena jumlahnya 1,96 karena min 1,96 kurang lebih lewat dari 0,825
kurang lebih 1,96, maka H0 diterima. Kesimpulannya itu gagal ditolak H0 karena urutan metode pembayarannya itu pelanggan bersifat acak atau random. Jadi itulah hasil pada hari ini soal yang ketiga. Karena kesimpulannya itu gagal H0. Saya ulangi, kesimpulannya itu gagal karena tolak H0 karena urutan metode pembayaran pelanggan itu bersifat acak atau random. Kita akan melanjutkan bahas keempat. Oke, kita akan membahas soal keempat P4, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov. Soalnya adalah seorang dosen statistika ingin mengetahui apakah skor ujian akhir mata kuliah yang memperoleh mahasiswanya mengikuti distribusi normal dengan rata-rata mu sama dengan 75 dengan baku atau sigma sama dengan 5. Untuk menguji hal tersebut, diambil sampel skor ujian dari 10 mahasiswa tersebut, yaitu N sama dengan 10. Ujilah dengan uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel apakah data skor ujian tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal dengan mu sama dengan 75 dan sigma sama dengan 5. Gunakan taraf signifikansi 0,05. Data urutannya yaitu 68, 70, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, dan 82. Kita mengetahui hipotesisnya adalah H0 sama dengan data berdistribusi normal. Distribusi normal. Dan H1 sama dengan data yang tidak berdistribusi normal. Distribusi normal. Kita akan membuat tabelnya. Itu tabel perhitungan Kolmogorov ada I, XI, XI, Z, FS, X, SN, X, sama FS, X, kurang SN, X, kurang ini sama yang terakhir FS, X, kurangin SN min 1 X. Oke, kita bikin tabel. Nah, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Satunya 68 nih, 68, 70, 72, 73, 75, 76, 78, 80, 82. Kita akan mempunyai rumus apa ya? Rumus dari tabelnya tersebut. Itu min 1,4 min 1,10 78, Z nya itu 1,4, 70 nya 1,0, 72 nya Z nya min
0,6, 73-nya min 0,4, 74-nya min 0,02, sini 0,0, sini 0,2, 0,2, 0,6, 1,0, dan terakhir 1,4. Terus fs-nya diketahui 68 sama dengan 0,0808. Di yang 70-nya yaitu 0,1587. Yang 72-nya 0,2743. Yang 73-nya 0,3446. 74-nya itu 0,42. Ini 0,5000. 5000. Nah, 76 yaitu 5793. 579. 78 yaitu 7257. Oke, yang 80 0,8413. Oke, terakhir 0,9192. 192. Jadi ini diketahui fs-nya. Sekarang sn. SN-nya itu 0,1, 0,2, 0,2, 0,3, 0,5, 0,4, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,9. Oke, nih sekarang kita fs dikurangi sn. Jadi ini dikurangin ini. Jadi 0,08, 0,0808. Jadi 0,01 ya. Terus 92. Ini ya. Sekarang ini dikurangin ini sama dengan 0,0413. Ini dikurangin ini 0,02 berapa ya? 257. 257. Ini dikurangin ini jadi 0,0793. Ini dikurangin ini 0, pas 99 ya, pas 10 ya. Oh ini salah ini men. 0,0544. Ya nggak sih? 54 dong. Di ini 0,0793. 5000 dikurangi 0,06. 1000. 0,1000. 0,12. 07. 07. 0,3. Bener gak sih? 2, 3, 4.
0,743. Terus itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini 9, 10, 0,0587. Jadi 0,0808. Nah, jadi ini hasilnya Fs kurangi Sn. Sekarang sebelahnya Fs dikurangi Sn min 1 X. Ini 0,08 0,587. Jadi ini dia dibalik dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Ini 0,0743, 0,1207, 0,1000, 0,07, 0,0257, 0,413, dan terakhir ini jadi hasil dari tabel perhitungan Kolmogorov. Dari tabel dapat D max sama dengan 1,7 ini paling gede, 12,7. Dan yang paling gede di sini adalah 0,8. Ini yang paling gede. Nah, nilai kritis tabel K D max sama dengan 0,1207. D mah nilai kritisnya, nilai tabelnya K kurangi S. K dikurangin S-nya, sama dengan bukan, KS itu nilai untuk N, nilai dengan untuk N sama dengan 10, alfanya 0,05 sama adalah 0,4909. Jadi ini hasilnya dari 0,4909. Bukan, ini salah. 0,409. Jadi ini. Karena D-max-nya 0,1207 kurang lebih dari tabel 0,49, maka H0-nya itu diterima. Oke, saya ulangi ya. Karena D-max-nya 12,7 dan tabelnya itu 0,409,
maka kurang lebihnya dari no D max-nya 0,12,7 dan D table-nya itu 0,409. Jadi D max kurang lebih D table-nya, maka H0-nya diterima. Kesimpulannya data skor ujian berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Normal ya. Jadi ini hasil soal yang keempat. Kita akan menuliskan soal yang kelima, yaitu P5. Jadi kita akan menjelaskan soal yang kelima, yaitu P5, yaitu regresi linear sederhana. Soalnya seorang guru ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara lama waktu belajar per minggu atau per jam dengan nilai ujian akhir yang diperoleh siswa. Dari 10 mahasiswa atau siswa yang diperoleh data sebagai berikut. Jam belajarnya itu ada 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Dan nilai ujiannya 50, 55, 65, 60, 70, 75, 78, 85, 88, 95. Oke, tentukan persamaan regresi linear sederhana Y atas X menggunakan metode kuadrat terkecil, least square. Hitung koefisien korelasi dan koefisien determinalnya. Kemudian diperkirakan nilai ujian seorang siswa yang belajar selama 10 jam per minggu. Buat kesimpulannya. Oke, kesimpulannya itu kita hitung ya. Jadi ini 4 X kuadrat ya. X kuadrat itu kita hitung 4, 9, 3 kuadrat 9, 16, 25, 3 kuadrat jadi 16 atau itu ya. 16 aja 36. 7-nya 64. Bukan. Balik. 36 49 64 81. Oke, Y-nya itu 50, yang 50 sama dengan 2500. Terus Y-nya itu 55 pangkat 2 jadi 30 50 ya. 35 25. 65 kuadrat sama dengan 42 25. 42 25. Jadi nih 60 kuadrat jadinya 3600. 70 pangkat 2 490 900 75 pangkat 2 jadi 5625. Jadi ini 78 pangkat 2 itu 60 84 85 kurang pangkat 2 85 pangkat 2 jadi 7552 25 7225. 88 pangkat 2 itu 77 40 44 ya. 77 44 77 44 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
terakhir 95 pangkat 2 90 25 25. Oke. Jadi ini dikali XY nya itu ini dikali ini. Jadi 2 kali 50 100, 3 kali 55 165, 4 kali 65, 4 kali 5 260, 4 kali 240, 5 kali 7, 350, 6 kali 75, 4 50, 6 kali 7 8, 468, 7 kali 85, 95, 88 kali 8, 704, 9 kali 95, 855. Kita hitung ya. 2 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 yaitu 54 50 tambah 55 tambah 65 tambah 60 tambah 70 tambah 78 85 88 95 yaitu hasilnya 721. Oke. 4 tambah 9 tambah 16 tambah 16 tambah 25 36 49 64 81 336 205. Ini sama dengan hasilnya 5.053 953. 3 YX nya 4.187. Jadi inilah tabel yang saya hitung. Jadi kita suruh ngitungin. Jadi diketahui N nya sama dengan 10, X nya sama dengan 54, Y nya sama dengan sigma Y 4 721, sigma X kuadrat 336, sigma X Y kuadrat sama dengan 50.953. Sigma X Y nya 4.187. Oke, inilah. Selanjutnya kita akan menjelaskan penentuan persamaan regresi, yaitu A sama dengan NX sigma Y tambah dikurangin sigma X dan sigma Y per N sigma X kuadrat sigma X kuadrat sigma X kuadrat dibuka kurung sigma Y kuadrat. Oke, sigma Y kuadrat, sigma X ya. Aduh. Sama dengan 10. Terus X-nya 4.187. Terus 54 dan 720.
1 per 10 sigma X kuadratnya 336, terus kurangi X kuadratnya 336 juga kali ya, 336 54 kuadrat, jadi ini 10 jadi 470 ya, 10 54 yang kali 721 38 95 34 per, jadi 3360 ya, 3360 kurang 64 2916, ini dikurangin ini dikurangin ini, jadi hasilnya ini dikurangin 2916 ya, 36 dikurangin, aduh habis 6 dikurangi 444, kita buatkan jadi 6 13 ya, 13. Jadi inilah hasil yang A, ini yang B sekarang. Tadi yang A itu hasilnya 6 1 3, jadi B sama dengan sigma Y dikurangin B sigma X. Tadi B ya? Aduh, ini B, cok. Maaf, ini B, berarti ini A. Jadi ini A juga. Sorry. Baru A, B, sus sama X terus per N. Jadi tadi X-nya itu 721 dikurangin BX 6.613, X-nya itu 54 dikurangin ini N-nya per 10, lupa 700 dikurangin 6.613 kali 54 kali 10 sama dengan ini masih 721 dikurangin 6.600 kali 54 jadi 357,102 per 10. Jadi berapa? Nggak kelihatan ya? Aduh, habis bu. Maaf ya bu. Pulpen video satu-satunya. Jadi hasilnya 36,290. Oke. Jadi ini hasil persamaan regresi. Jadi persamaannya yaitu persamaan Y sama dengan nih 36,290. Oke. Aduh, habis ya. Nih hasilnya persamaannya yaitu 36,290 hasilnya bu. Kalau nggak kelihatan jawabannya nggak ada lagi. Aduh, pupes videonya habis. Terus ditambah lagi yang ini nih, yang B nya ditambah
ditambah 6,613 X berarti. Jadi persamaan Y ini yaitu 36,29 dikurangi 6 kurangin 6,613 X. Kita selanjutnya akan pakai rumus koefisien korelasi. Kita akan melanjutkan rumus koefisien korelasi atau R dan determinannya R pangkat 2. Jadi kita akan menjelaskan ya Bu, soalnya pulpen saya habis Bu. Ini udah detik-detik terakhir nih, sampai nggak kelihatan tulisannya. Maaf ya Bu, kita jelasin. Jadi R sama dengan N sigma XY dikurangin sigma X dan sigma Y per akar N tanda kurung N sigma X kuadrat dikurangi X sigma X kuadrat tutup kurung lagi dikali kurung lagi N sigma Y kuadrat kurangi sigma Y kuadrat sama dengan N sigma XY dikurangin N-nya 10, sigma X-nya itu 4187, jadi dikurangin sigma X dan sigma Y, jadi hasilnya itu 2936 per akarnya N X sigma X kuadratnya itu kita jeda dulu ya, soalnya lagi azan asar. Jadi kita akan lanjutin lagi.